Ya pemirsa, Anda tadi menyaksikan statement yang disampaikan langsung oleh Yeni Wahid dan juga Sandiaga Uno terkait dengan kick-off kampanye dari Ganjar Mahfud. Kita kembali berbincang dengan Mas Ferry. Mas melanjutkan terkait dengan pertanyaan saya terkait dengan visi misi dari calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Mahfud ini. Tadi Mbak Yeni sempat menyampaikan terkait dengan keberlanjutan demokrasi di negeri ini. Seperti apa Mas tanggapan Anda? Iya Mbak. Yang pasti adalah terkait dengan soal visi misi. Visinya kan menuju Indonesia unggul. Itu menjadi hal yang sangat penting untuk kita punya mimpi bahwa Indonesia terutama nanti 2045 Indonesia emas, kita sudah menjadi negara yang betul-betul sangat diperhitungkan di dunia, dan itu menjadi satu lompatan yang memang luar biasa yang harus dilakukan pada saat ini. Tadi saya katakan beberapa misi yang memang dilakukan, baik itu dalam konteks percepatan pembangunan sumber daya manusia, itu memang menjadi penting. Bahkan kan Mas Ganjar selalu katakan bahwa misalnya kalau ada masyarakat miskin, ya di satu keluarga masyarakat miskin itu ada satu sarjana. Itu menjadi bagian penting dalam konteks bagaimana menguatkan sumber daya manusia. Yang lainnya adalah tentunya penguatan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan juga mempercepat ekonomi, dan ada upaya-upaya bagaimana proses digitalisasi yang memang menjadi penting di dalam aktivitas proses kedepannya. Birokrasi pun yang memang diusung pun menjadi bagian dari birokrasi yang berbasis digital. Yang lainnya adalah Mas Ganjar selalu menyampaikan, dan itu ada di dalam misinya, adalah soal ekonomi hijau dan juga biru. Yang ini menjadi penguatan dari bagaimana soal lingkungan hidup. Termasuk yang tadi yang disampaikan adalah soal demokratisasi, soal HAM, soal supremasi hukum, ini menjadi penting. Dan ini sebenarnya kekuatan yang memang ada. Proses pemilu yang memang dilakukan saat ini adalah bagaimana proses penguatan demokratisasi ke depan. Bagaimana daulat rakyat ini menjadi hal yang sangat penting dalam aktivitas kita. Bagaimana rakyat itu tidak disuguhkan dengan hal-hal yang memang sangat tidak hanya gimmick-gimmick saja, tapi rakyat betul-betul disuguhkan dengan proses pendidikan politik yang sangat baik, berupa gagasan-gagasan, track record, dan lain sebagainya yang memang sangat penting sekali di dalam aktivitas yang dilakukan. Termasuk adalah penegakan HAM dan juga supremasi hukum. Ini menjadi penting sekali, apalagi di sana ada Prof. Mahfud yang saya meyakini beliau punya program strategis yang sangat luar biasa di dalam aktivitas proses penegakan hukum ke depannya seperti apa. Kenapa? Karena dari konteks penegakan hukum yang itu terlepas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, maka proses-proses keberlanjutan aktivitas di berbagai sektor, terutama ekonomi, saya yakin itu akan bisa dilakukan dengan baik. Nah, ini memang saya pikir menjadi poin penting. Dan yang lainnya adalah tentunya kita harus masuk pada era tata dunia baru yang memang menjadi poin yang sangat strategis sekali. Sehingga dari inward looking kita, dari dalam diri kita juga diberikan satu modalitas kekuatan yang memang luar biasa, dan di luar kita juga menjadi satu negara yang memang diperhitungkan lagi. Mungkin kita tidak menjadi bagian negara yang punya ketergantungan dengan negara lain. Dari sisi hal yang memang sifatnya ekonomi ya, tapi saling bersimbiosis mutualisme. Bahkan kita menjadi negara yang superpower seperti itu. Itu yang memang menjadi poin yang penting dan sangat strategis yang dilakukan seperti itu, Mbak. Oke, baik, kita ke Mas Saidiman. Mas, terkait dengan visi dan misi ini dari pasangan nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Tapi kita tahan sebentar, kita mulai melihat dulu. Ini ada agenda di Sabang Aceh. Cawapres nomor urut 3 yakni Mahfud MD ini sudah tiba di Sabang Aceh untuk mengikuti agenda. Dan tadi kita lihat Mahfud MD ini disambut langsung ya oleh mungkin petuah, kalau kita sebutnya orang Aceh ya. Saya sebagai seorang Aceh juga bangga sekali ini ya bisa melihat kehadiran Mahfud MD di Sabang Aceh. Pati Jamboy, jadi sangat luar biasa sekali. Ini merupakan salah satu daerah wisata yang ada di Pasar Sabang. Benar sekali. Baik,
Dan untuk menyambut kedatangan Pak Mahfud MD, tentunya kita akan menyaksikan bersama tarian Ranu Pelampuan yang merupakan tarian penyambutan asal Aceh, tentunya yang berfilosofi menerima kedatangan tamu kehormatan dengan simbolisasi pemberian daun sirih. Untuk itu mari kita sambut tari Ranu Pelampuan dari Sanggar Dance 0 km. Iya, Bang Rey, kalau kita lihat tadi juga Prof. Mahfud ini dengan sudah upacara khas dari Aceh, yakni disebut juga sebagai pesejuk yang dilakukan oleh ulama Aceh. Ya, dan setelah itu ini adalah disambut juga ya dengan tarian pembuka. Kalau seingat saya ini merupakan tarian Ranu Pelampuan ya. Ya, baik pemirsa, kita akan kembali melanjutkan dialog. Ini saya mungkin ingin tertarik juga nih untuk bertanya kembali ke Mas Ferry. Sebelum tadi saya nanya ke Mas Ediman ya, terkait dengan kunjungan Pak Mahfud di Aceh. Mas Ferry, seperti apa Mas antusias masyarakat Aceh terhadap pasangan calon nomor urut 3 ini? Ya, masyarakat Aceh ini adalah masyarakat yang tentunya agamis tapi sangat plural juga. Jadi kalau kita bedah nama Aceh itu dari Arab, Cina, Eropa dan Hindia. Jadi sangat plural juga. Tapi penerimaan di sana tentunya karena memang sudah ada semacam aturan yang ada ya dengan UPA-nya seperti itu menjadi negara yang memang sangat agamis seperti itu. Nah, dengan kunjungan Prof. Mahfud ini ya saya pikir ini menjadi tepat sekali. Prof. Mahfud kader NU yang sangat luar biasa, dan saya yakin penerimaan masyarakat Aceh di sana sangat welcome sekali ya, sangat menerima sekali. Dan saya yakin nanti aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh Prof. Mahfud ini juga tidak hanya sebatas di forum ini, tapi juga nanti pasti akan ada kunjungan-kunjungan berikutnya yang juga akan bertemu dengan beberapa tokoh Aceh di sana, dan juga tentunya turun ke lapangan seperti itu. Jadi itu yang kita upayakan, mudah-mudahan penerimaan masyarakat Aceh ini kepada pasangan Ganjar Mahfud ini sangat luar biasa, dan mudah-mudahan ini akan berefek elektoral seperti itu. Baik Mas Ferry, kita ke Mas Saidiman. Tadi kan Mas Ferry sudah menjelaskan dia terkait dengan visi dan misi Ganjar Mahfud menuju Indonesia unggul. Kalau menurut Anda bagaimana surveinya Mas sebelum diumumkannya visi misi dari nomor urut 3 ini, paslon nomor urut 3 ini, sudah diumumkannya seperti apa surveinya? Iya, memang kalau elektabilitas memang ada, ya itu tadi kita kembali ke awal bahwa memang ada fluktuasi sesuai dengan isu yang berkembang. Ketika baru dideklarasikan itu Pak Ganjar naik, tapi kemudian ada isu bola agak turun lagi, kemudian setelah dijelaskan naik lagi dan seterusnya dan seterusnya. Jadi terus berfluktuasi. Tetapi saya kira menarik tadi isu yang dikemukakan oleh Yeni Wahid menyinggung soal demokrasi. Apa tadi ininya? Menjaga demokrasi, Ganjar Mahfud di hati dan seterusnya ya. Saya kira ini isu yang penting yang menurut saya relatif lebih kencang sekarang disuarakan oleh pasangan Ganjar Mahfud dan timnya mengenai isu ancaman terhadap demokrasi, dan saya kira ini isu yang cukup relevan terutama pasca adanya keputusan MK yang kemudian mengubah aturan pemilihan presiden sebetulnya ya tentang usia capres dan cawapres itu di ujung atau menjelang pendaftaran, yang kemudian itu meloloskan anak presiden menjadi cawapres. Ini isu demokrasi, dan saya kira sekarang semakin banyak publik yang bersuara tentang ini bahwa ada ancaman terhadap demokrasi kita sekarang.
Bahkan kemarin saya dengar ada di STF di Riarkara sejumlah tokoh nasional berkumpul, sebelumnya juga di Rembang dan seterusnya. Berarti memang ada isu demokrasi yang sedang menjadi perhatian publik. Dan menurut survei atau opini publik secara keseluruhan, publik juga menaruh perhatian sebetulnya. Katakanlah isu mengenai politik dinasti, kita ada survei. Bagi yang yang tahu ada politik dinasti, itu sentimennya sangat negatif. Sekitar 85% tidak suka dengan politik dinasti. Bahkan juga yang tahu bahwa keluarga Pak Jokowi terlibat politik dinasti, bahwa dia masih menjabat presiden, kemudian anaknya menjadi wali kota, kemudian menjadi cawapres dan seterusnya, yang tahu itu juga 75% tidak suka dengan isu itu. Oke, baik. Jadi sentimennya sangat negatif sehingga dan ini memang persoalan yang sedang dihadapi oleh masyarakat kita, sehingga isu ini saya kira sangat relevan, sangat sesuai dengan aspirasi umum. Bahkan sebetulnya isu mengenai demokrasi ini bukan hanya sekarang ya. 2 tahun yang lalu atau bahkan 5 tahun belakangan ini isu demokratisasi di Indonesia juga bermasalah. Indonesianis banyak sekali yang menulis soal menurunnya kualitas demokrasi. Lembaga seperti FIDEM misalnya, Varieties of Democracy, itu menemukan bahwa aspek yang sangat jatuh dalam 5 tahun terakhir itu adalah aspek keberimbangan kekuasaan antara legislatif dan eksekutif, di mana nyaris tidak ada oposisi dalam 5 tahun terakhir. Hanya ada 15% kursi di parlemen yang beroposisi terhadap pemerintah yang diwakili oleh Demokrat dan PKS. Semuanya ada di dalam pemerintah. Itu artinya ada ketidakseimbangan kekuasaan di sana. Check and balances terganggu karena ada oposisi yang tidak kuat, gitu. Sehingga ditemukan di lembaga-lembaga lain juga demikian. Bahkan di Indonesia kita menemukan juga kepuasan publik terhadap jalannya kebebasan berpendapat, jalannya kebebasan berekspresi juga jatuh dalam 5 tahun terakhir. Oke, berarti ini ada isu demokrasi di Indonesia, dan bagaimana tadi 85% ya Mas ya, terkait orang yang punya masalah dengan politik dinasti dan isu demokrasi. Sisanya seperti apa Mas? Apakah tidak peduli atau? Jadi gini, hasil surveinya secara umum kita tanya kepada publik, apakah Anda tahu politik dinasti? Politik dinasti itu artinya ada yang sedang mencari kekuasaan dan keluarganya atau yang punya ikatan darah itu sedang ada di dalam kekuasaan. Misalnya orang mau jadi bupati, ayahnya sedang menjabat gubernur. Ini politik dinasti. Apakah Anda pernah dengar? Itu hanya 38% yang tahu atau pernah dengar. Tetapi kalau kita tanya, apakah Anda suka praktik semacam itu? 85% tidak suka. Itu artinya kalau yang tahu ini semakin banyak, ini bisa bermasalah. Aspek integritas pemerintahan atau Pak Jokowi secara umum bisa bermasalah dari sana, dan itu menurut saya juga bisa mempengaruhi elektabilitas dari pasangan yang dianggap dekat dengan Pak Jokowi. Oke. Berarti ada paslon juga mungkin yang dianggap ini punya ancaman terhadap demokrasi juga, dan itu menjadi salah satu yang tadi Mbak Yeni Wahid suarakan terkait dengan bagaimana demokrasi. Ya pemirsa, mungkin kita akan melihat terlebih dahulu. Siap. Baik, kita akan berhenti sebentar karena kita sambil menunggu update dan juga agenda yang sedang dilangsungkan oleh Ganjar Mahfud di Sabang dan juga Merauke. Kita sambil melihat seperti apa kegiatan di sana. Saya juga ingin kemudian bertanya dengan Mas Daiman juga terkait dengan program visi misi yang akan dijalankan ini juga nantinya akan terus bersifat fluktuatif begitu ya. Dan juga ada isu-isu mungkin waktu itu sempat ada blunder-blunder mungkin yang disampaikan oleh masing-masing paslon. Apakah ini juga menentukan survei dari SMRC? Iya, betul sekali. Jadi publik ketika akan memilih pemimpin nasional itu 2 yang dipertimbangkan. Yang pertama adalah rekam jejak. Jadi pengalaman selama ini memimpin dan seterusnya. Tapi ada aspek kedua yang mungkin sekarang belum terlalu muncul, yaitu aspek program kebijakan atau platform. Dan itu akan muncul nanti mungkin lebih clear, lebih jelas ketika debat gitu ya. Jadi soal visi dan misi ke depan Indonesia mau dibawa kemana. Saya kira memang kalau kita lihat visi dan misi atau secara umum ya, Pak Anies Baswedan pasangan nomor 1 itu lebih pada antitesa terhadap pemerintahan sekarang, ingin melakukan perubahan. Pasangan nomor 2 itu lebih melanjutkan. Kalau kita lihat narasi-narasi yang dikembangkan oleh Pak Prabowo Subianto kan lebih banyak puja dan puji kepada Pak Jokowi kan. Memang secara politik dia ingin mengambil ceruk Pak Jokowi gitu ya. Sementara pasangan Ganjar kalau kita lihat secara umum itu seperti yang diungkapkan oleh Pak Mahfud secara lebih eksplisit, yang menyatakan bahwa akan menjaga sesuatu yang baik dari masa lalu dan akan melakukan perubahan untuk sesuatu yang lebih baik masa depan.
Jadi ini posisi Pak Ganjar saya kira. Satu sisi dia mengapresiasi atau akan menjaga kebaikan atau kebijakan-kebijakan yang memang baik dari pemerintahan yang lalu, dan memang PDI Perjuangan dan juga P3 pendukung yang ada di parlemen sekarang itu juga ada di dalam pemerintahan sekarang. Karena itu ya akan melanjutkan sesuatu yang baik. Tapi pada saat yang sama Pak Ganjar dan Profesor Mahfud itu juga melakukan kritik terhadap persoalan yang dianggap masih bermasalah. Misalnya katakanlah tadi persoalan demokrasi, masih ada persoalan penegakan hukum misalnya. Tadi kemarin ya Pak Ganjar bicara untuk penegakan hukum dikasih angka 5. Tapi oleh Pak Mahfud sebetulnya dijelaskan angka 5 itu setelah kasus MK sebenarnya ke sini, karena ini sangat terkait dengan sangat bermasalah ya dari aspek hukum. Jadi mereka tidak segan melakukan kritik walaupun pada saat yang sama melakukan apresiasi. Jadi saya kira itu posisinya Pak Ganjar dan Mahfud secara lebih umum. Baik. Ini kita akan lanjutkan kembali Mas Saidiman. Kita akan kembali bergabung ini ke Sabang terlebih dahulu. Terkait tadi kita bahas juga supremasi hukum ya, yang juga tadi menentukan bagaimana kemudian elektabilitas dari paslon. Kalau kita lihat Pak Mahfud ini kan cukup berpengalaman di bidang hukumnya, dan kita juga sebentar lagi ini akan melihat seperti apa statement yang akan disampaikan oleh Pak Mahfud di Sabang Aceh di hari pertama kampanyenya untuk Pilpres 2024. Sini, mengunjungi kampung kita ini, jalan bagus sekali, lewat Merauke ke sini. Mudah-mudahan Bapak bisa kami, jangan lupa kami, tapi kami percaya 100% bahwa Bapak yang akan terpilih. Terima kasih. Betago, waninga panid. Iya, terima kasih, waktu saya kembalikan. Terima kasih Namek Kamilus Mohese, boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih banyak. Mas Ganjar telah diterima di Papua Selatan. Ada Pak Gatot Edi, Pak TGB, dan juga rekan-rekan tim pemenangan lainnya. Selamat datang. Bapak Ibu serta hadirin sekalian, sebelum nanti kita mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh calon presiden kita, kali ini kita akan mengajak Bapak Ibu serta hadirin sekalian untuk menyaksikan sebuah tayangan Mas Ganjar. Tayangan ini adalah kisah masyarakat dari Kampung Kondo. Untuk itu mari kita saksikan bersama. Saya mulai tersentuh karena saya sendiri menyaksikan ada masyarakat, dia sakit sampai meninggal. Dan di situ hati saya tergugah. Apa sih, apakah saya harus melihat mereka semua dengan kondisi yang seperti ini, sakit lalu meninggal. Dan di situ saya mulai bangun relasi dengan pihak-pihak medis yang ada, yakni bidan terdekat yang ada di Kampung Rawabiru. Di situ saya mulai berkomunikasi, saya minta bantuan untuk obat-obatan. Apalagi yang dilema saya itu ketika ada mama-mama atau ibu-ibu yang mau melahirkan. Di satu sisi kita di sini tidak punya pembangunan fisik berupa pustu. Hati saya tergugah. Di situ membuat saya bahwa saya terpanggil bahwa melayani bukan hanya di mimbar tadi saya katakan, tetapi bagaimana saya bisa dedikan pribadi saya untuk bisa membantu masyarakat. Karena masyarakat di sini masih awam tentang kesehatan. Yang menjadi kesulitan kami, khususnya yang kami ada di RT 3 Kampung Kondo, khususnya kami RT 3 dari Korkari, dengan kesulitan akses begini juga diperparah. Terkadang ada yang masyarakat yang mengalami kesakitan dengan kondisi yang sudah diperparah. Akses ini sangat sulit, apalagi dengan akses jalan susah begini kita sulit untuk membawa orang sakit itu. Bahkan terkadang di satu sisi kita pikir sulit, mau dan tidak mau, ini kita menyelamatkan seseorang punya nyawa. Baik, itu tadi Mas Ganjar, tayangan video dari masyarakat Kampung Kondo. Nama saya
Tengku Rijal Falevi, umur saya 28 tahun, asal saya dari Desa Jaboy, Kota Sabang. Kerjaan sehari-hari saya sebagai penyuluh non-PNS.